Majalah Risalah Nahdlatul Ulama bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia atau Dirjenpendis Kemenak RI menggelar workshop penguatan moderasi beragama untuk masyarakat dan mahasiswa yang dilangsungkan di Hotel Bintang Wisata Mandiri Cikini, Jakarta Pusat pada Selasa 10 Desember 2024. Kegiatan itu diikuti oleh ratusan peserta yang berasal dari unsur mahasiswa, tokoh lintas agama, serta masyarakat umum dan dibuka secara langsung oleh Ketua LTN PBNU Haji Ishak Zubaidir Rakib. Diskusi tersebut berjalan sangat dinamis dengan tingginya tingkat antusiasme para peserta. Tampak hadir sebagai narasumber Kepala Subdit Pengembangan Akademik Dirjenpendis Kemenak RI, Dr. Imam Bukhari, Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU Kiai Haji Nurul Badrut Tamam, dan Ketua Majelis Tinggi Konghucu Indonesia atau Matakin Provinsi Jakarta, Wenshi Lim Liliani Lontoh. Saat dimintai keterangan, Lim Liliani Lontoh mengatakan bahwa wawasan moderasi beragama harus mulai diterapkan kepada masyarakat sejak usia dini. Jadi dari kecil kita udah harus mengenalkan, jangan dia udah besar, dia punya pemikiran itu sudah tertanam. Kalau dari kecil udah tertanam, oh itu rasa kebersamaan dengan teman apa. Jadi memang harus dari sejak kecil kita harus menanamkan itu kepada anak-anak. Jangan kalau udah besar kan susah ya, udah menjadi sebuah karakter dia, susah untuk merubahnya. Sementara itu, Imam Bukhari menjelaskan bahwa Kementerian Agama telah menjadikan wawasan moderasi beragama sebagai kurikulum baku di setiap satuan pendidikan di bawahnya. Dirinya mengaku bahwa salah satu tantangannya ialah pesatnya perkembangan teknologi dan informasi, sehingga dalam kampanye moderasi beragama diperlukan strategi yang selaras dengan zamannya. Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah upaya dalam mengkampanyekan moderasi beragama di kancah internasional dengan berbagai program yang telah berjalan. Karena perkembangan, kita tidak pungkiri ya, perkembangan teknologi, perkembangan informasi ini kan begitu dahsyatnya. Maka bagaimana cara mengkampanyekan, menggerakkan unsur beragama itu ya harus mengikuti pola dan model yang berkembang di masyarakat ini. Itu yang harus kita lakukan dan itu sudah kita mulai. Misalnya ya, konkretnya ya di Dirjenpendis melalui Direktorat KSKK Madrasah itu kita mengumpulkan, membentuk namanya Duta Moderasi Beragama yang dipilih di masing-masing provinsi itu dipilih 40 orang. Yang ini kita himpun dalam suatu wadah untuk menggerakkan di medsosnya. Jadi mainnya kita sudah main wacana menggunakan media sosial. Ya tidak lagi menggunakan cara konvensional yang dari orang ke orang dengan mengumpulkan orang enggak, tapi sudah dilatih untuk menguasai wacana. Termasuk counter wacana ya. Misalnya ada isu kemudian muncul di media sosial, bagaimana menggerakkan anak-anak ini untuk bisa mengcounter isu-isu itu dengan perspektif moderasi beragama, itu penting. Di tahun yang lalu Dirjenpendis melalui Direktorat KSKK Madrasah itu sudah menerima siswa dari Filipina, bangsa Moro. Nah itu diberi beasiswa untuk belajar di madrasah di Indonesia untuk dikenalkan bagaimana cara beragama yang begitu moderat. Kita tahu di bangsa Moro seperti itu, minimal mereka tahu, oh begini misalkan. Itu salah satu upaya awal untuk membangun atau mengglobalkan ya cara beragama yang moderat ini. Banyak upaya, misalkan lagi ada pertukaran, kalau di saya kebetulan di perguruan tinggi ada pertukaran mahasiswa antar negara misalnya. Itu juga selalu dibekali dengan pesan-pesan bagaimana menyuarakan moderasi beragama. Indonesia diharapkan menjadi contoh terbaik dalam mengelola perbedaan dan cara beragama. Sebagai informasi, moderasi beragama merupakan program prioritas Kementerian Agama sejak tahun 2018 dan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024. Program ini semakin menguat dengan terbitnya Perpres nomor 58 tahun 2023. TVNU melaporkan.